Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi bahasa Inggris mengenai present perfect tense. Nanti kalian akan mengenal apa itu present perfect tense dan fungsinya. Namun sebelum kalian tonton video saya, di mana nanti apabila saya mengupload video-video saya yang terbaru, kalian akan menerima notifikasi. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Sekarang, yang pertama kali kalian perhatikan adalah pola kalimat yang digunakan di dalam present perfect tense. Yang pertama, kalian lihat kalimat positifnya, yaitu subjek ditambah have atau has, lalu ditambah dengan kata kerja bentuk 3. Ya, kemudian ditambah dengan objek. Lalu untuk kalimat negatif, subjek ditambah dengan have atau has, ditambah dengan not, dan kemudian ditambah dengan verb ketiga, lalu ditambah dengan objek. Untuk kalimat pertanyaannya, have dan has ditempatkan di awal kalimat, ditukar dengan posisi subjek, lalu verb ketiga, dan ditambah dengan objek. Nah, ini untuk rumus daripada present perfect tense. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara have dan has, ya, atau fungsi have dan has, atau penggunaan have dan has digunakan untuk subjek apa saja. Untuk have, ya, itu nanti untuk have digunakan untuk subjek I, you, they, we, ya, I, you, they, we, dan subjek jamak. Ya, jadi dan subjek jamak. Nah, maksudnya subjek jamak di sini adalah subjek, ya, yang lebih dari satu, ya, subjek yang lebih dari satu. Jadi kalau subjek jamak itu adalah subjek yang lebih daripada satu. Contohnya umpamanya 2 orang, 3 orang, dan sebagainya. So, the children juga termasuk ke dalam subjek jamak. Ya, itulah pengertian dari subjek jamak. Lalu penggunaan has. Has di sini digunakan untuk subjek she, he, it, ya, dan subjek tunggal, ya, dan subjek tunggal, ya. Subjek tunggal itu maksudnya hanya satu orang, ya. Nah, bisa satu, ya. Nah, kemudian maaf, bisa manusia, bisa hewan atau benda. Kemungkinan hewan yang melakukan, ya kan? Nah, berarti subjek itu kan tidak terbatas hanya untuk manusia saja. Nah, itu jadi penggunaan have untuk I, you, they, we, dan subjek jamak, sedangkan has untuk she, it, dan subjek tunggal. Ingat, untuk present perfect tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk ketiga. Berikut di sini saya akan jelaskan fungsi daripada penggunaan present perfect tense itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk menyatakan suatu perbuatan yang telah dilakukan dan hasilnya dapat dilihat atau dirasakan saat dibicarakan. Sebagai contoh, I have finished my homework. Ya, I have finished my homework. Nah, di sini berarti saya telah menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Berarti pekerjaan rumahnya telah selesai, ya, atau pekerjaan rumah saya telah selesai. Nah, berarti apa yang dia lakukan telah selesai dia kerjakan. Nah, untuk contoh nomor 2, menyatakan suatu pengalaman. Ya, sebagai contoh di sini, I think I have gone to the museum before. Nah, berarti di sini saya rasa saya telah pergi, ya, ke museum sebelumnya. Jadi itu menyatakan suatu pengalaman. Kemudian nomor 3, menunjukkan suatu perubahan. Sebagai contoh di sini, your English has really improved since you studied at the school. Nah, berarti di sini
dia menyatakan suatu perubahan, ya, perubahan di mana bahasa Inggrisnya semakin baik ya semenjak dia belajar di sekolah tersebut. Nah, itu salah satu beberapa fungsi dari present perfect tense. Ya, sebetulnya ada beberapa lagi yang fungsi daripada present perfect tense itu sendiri. Ya, jadi intinya yang penting perbuatan yang dilakukan pada present perfect tense itu adalah perbuatan yang telah dia lakukan. Ya, jadi apapun pekerjaan yang telah dia lakukan itu bisa kita gunakan present perfect tense atau penghubung antara waktu lampau dengan waktu yang sekarang. Ya, jadi present perfect tense bisa penghubung antara waktu yang lampau dengan waktu yang sekarang. Nah, itulah fungsi daripada present perfect tense. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai keterangan waktu atau adverb of time yang digunakan di dalam present perfect tense. Yang pertama, already. Ya, already kalau dilihat, the train has already left us. Ya, itu pertama already. Contoh lagi, has she already gone to London? Ya. Kemudian yet. Nah, untuk khusus yet ini digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Sebagai contoh, the boy hasn't done his homework yet. Contoh yang kedua, have you met me yet? Oke. Nah, jadi ada already, kemudian yet, ya, kemudian before, ya. Sebagai contoh, I have never seen him before. Atau has he ridden a car before? Oke. Kemudian still, ya, he still hasn't finished the project. I've still been phoned by strange numbers. Lalu yang berikutnya, have they still talk about that girl? Nah, ini sebagai contoh. Jadi ada already, yet, before, still, dan terakhir since dan for. Nah, di sini menunjukkan bahwa waktu ya tersebut digunakan dalam penggunaan present perfect tense. Nah, ini ya, itu salah satu ciri-cirinya saja. Ya, kemudian since ya atau for. Since ini sejak. Sebagai contoh, she has lived. Maaf, di sini harusnya penggunaannya menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya. Di sini saya tambahkan harusnya dia live, tambah D ya. She has lived in Bali since 1998. Nah, di sini ya. Jadi dia telah tinggal di Bali sejak tahun 1998. Nah, contoh yang kedua, I have done my test for 2 hours. I have done my test for 2 hours. Nah, di sini berarti saya telah mengerjakan tes saya selama 2 jam. Jadi since sejak ya, kemudian for selama. Nah, inilah beberapa keterangan waktu yang digunakan di dalam present perfect tense. Demikian penjelasan saya mengenai present perfect tense sebagai bagian dari salah satu tense. Mudah-mudahan nanti apa yang saya jelaskan di sini dapat menjadi penambahan pengetahuan buat kalian. Walaupun banyak ya video-video lain untuk menjelaskan masalah present perfect tense. Nah, oleh karena itu, apabila kalian rasa video ini sangat bermanfaat buat kalian, silakan tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.